Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Nah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Joko Widodo, Presiden kalem dan berbahaya. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Ada sebuah pepatah berkata, marah yang paling berbahaya adalah marahnya orang pendiam. Pastinya kita tak jarang menemukan banyak contoh di sekitar kita atau menyadarinya dari banyak figur-figur terkenal. Salah satu contohnya ialah Presiden kita, Joko Widodo. Memang sih, Pak Jokowi bukan sosok yang benar-benar pendiam, karena di sisi lain, dirinya juga adalah orang yang cukup humoris. Namun, jika kita melihat pembawaannya yang cukup kalem, tenang, dan tak banyak omong, bisa dong ya Pak Presiden dikategorikan pendiam? Lalu apa hubungannya dengan pepatah tadi? Sangat besar hubungannya. Orang biasa yang marah saja kita segan, apalagi seorang Jokowi, orang nomor 1 di Republik ini. Tapi marahnya Jokowi adalah sebuah strategi yang bagus. Jokowi lebih kalem, namun berbahaya juga. Marahnya Jokowi hanya di saat-saat genting. Inilah pertanda bagi siapapun yang menjadi objek kemarahan Jokowi agar berhati-hati. Posisinya di ambang bahaya. Sekali Jokowi marah, artinya kartu kuning sudah diberikan. Berikut kita ulas kembali momen-momen ketegasannya selama menjabat sebagai presiden yang sudah pasti memberikan efek yang besar bagi negara ini. Ancam reshuffle menteri yang biasa saja hadapi krisis akibat corona. Yang belum lama terjadi dan cukup menggemparkan ialah kemarahan Presiden Jokowi kepada para menterinya saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan pada Juni 2020 lalu. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jokowi sudah bicara keras sejak awal menegur menteri yang tidak punya sense of crisis di masa pandemi corona. Jokowi juga mengutip data yang memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa minus akibat pandemi COVID-19. Growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Bahkan, ia mengancam akan membubarkan lembaga atau mencopot menteri yang kinerjanya dinilai biasa-biasa saja menghadapi pandemi corona. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyinggung sistem bekerja dari rumah atau work from home yang dilakukan selama ini justru tampak seperti cuti. Dan saya membuka yang namanya entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya.
Jengkelnya Jokowi karena tak satupun kilang minyak dibangun. Pada akhir Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena instruksinya untuk membangun kilang minyak tak kunjung dijalankan. Padahal, instruksi tersebut sudah disampaikannya sejak tahun pertama dirinya menjabat. Sehingga saya sampaikan, sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang pertama itu saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. Untuk itu, dalam pembangunan kilang minyak kali ini, dirinya menugaskan Kapolri, Jaksa Agung, hingga KPK untuk turut membantunya mengawasi pembangunan kilang minyak. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin, Pak Jaksa Agung ikut nungguin, nanti saya minta KPK juga ikut nungguin, harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Pembangunan kilang minyak sendiri ditujukan agar Indonesia tak lagi impor migas. Karena melalui celah impor migas inilah yang dimanfaatkan para mafia. Tak heran jika mantan Gubernur DKI Jakarta ini kerap melontarkan kekesalannya pada mafia-mafia minyak dan gas. Dirinya mengaku tak akan ragu bertindak kepada siapapun yang menghalangi pemerintah menekan angka impor migas. Lain yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jokowi kesal dituduh PKI. Dalam sebuah sambutannya di acara Konvensi Nasional Gelang Kemajuan 2018, Presiden Jokowi menumpahkan curahan hatinya terkait isu PKI yang selalu dikaitkan dengan dirinya. Ini isu-isu apa-apaan, nggak beradab seperti itu. Bagaimana tidak kesal pada tahun 1965 ketika PKI dibubarkan, dirinya baru berumur 3 tahun. Jelas saja, tuduhan-tuduhan yang dilancarkan pada Jokowi kerap tidak masuk akal. Salah satunya, ya tuduhan bahwa dirinya adalah aktivis PKI. Ganti lagi isu PKI. Saya jawab, tahun 65 PKI dibubarkan. Saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun. Masa ada PKI balita? Ingatkan kepala daerah jangan banyak membuat peraturan. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju, pemerintah pusat dan Forkopimda pada 2019 lalu, Presiden Jokowi secara lantang dengan tatapan yang tegas meminta kepada kepala-kepala daerah untuk tidak terus-terusan membuat peraturan daerah. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub, jangan banyak-banyak membuat perbub bupati, jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Kita tahu bahwa Jokowi paling benci terhadap oknum-oknum yang membebani masyarakat, apalagi dengan banyaknya perda membuat para investor urung menanamkan modal di Indonesia. Padahal, semua investor membutuhkan kecepatan dalam pengurusan usaha. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespon setiap perubahan. Jokowi marah karena Indonesia disebut akan bubar pada 2030. Mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar.
Masih ingat dengan pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030? Ternyata dibalas Jokowi loh. Dengan menggebu-gebu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemimpin harus berada di depan saat rintangan datang dan bukan menyebarkan pesimisme. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Pantas saja Jokowi marah, memimpin negara bukanlah hal yang mudah, apalagi negara sebesar Indonesia. Jokowi berkata, yang paling penting adalah pemimpin harus dapat memberikan aura optimisme kepada rakyatnya. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nggak bisa kita bermanja-manja, nggak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat, nggak ada. Ketegasan dan kewibawaan, dua karakter ini dimiliki oleh Joko Widodo. Dua untayan karakter yang saling terkait dan menenun sebuah sosok bernama Joko Widodo. Ketegasan yang teduh, kewibawaan yang begitu dalam. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya.